dia kan hitam kulitnya. Keriting, keriting. Ya, itu bentuk sederhana ya dari yang dikatakan rasisme. Rasisme adalah tindakan yang merasa dirinya, etnis atau kelompok tertentu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Tapi apakah kamu tahu kalau tindakan rasis ini dapat menyebabkan masalah psikologis pada kelompok yang minoritas? Bahkan ada juga kasus-kasus karena olokan tersebut orang kemudian bisa mengalami stres dan depresi. Contoh kasus yang sering terjadi dan lekat dengan rasisme adalah kasus perundungan. Lebih dari 40% pelajar di Indonesia pernah mengalami perundungan. Orang-orang yang mengalami perundungan ini bisa berasal dari kelompok agama, ras, atau etnis yang minoritas. Menurut penelitian, perilaku diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat berpeluang menyebabkan orang menjadi depresi. Coba kamu bayangkan, dalam sebuah kelompok, kamu diasingkan, tidak dihargai. Perasaan apa yang akan muncul? Pasti ada rasa marah, ada rasa takut, ada rasa cemas. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental atau bisa gangguan emosi. Depresi pada kelompok minoritas bisa menjadi masalah yang cukup kompleks. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh berbagai hal seperti perbedaan status ekonomi, sosiodemografi, kesehatan, dan lain sebagainya. Orang yang mengalami depresi karena menjadi kelompok minoritas biasanya mengalami berbagai macam emosi. Akhirnya depresi benar-benar tidak bisa dihindari. Meskipun depresi ini tidak bisa disebabkan oleh salah satu sebab saja. Tetap saja depresi menjadi hal yang perlu segera ditangani. Mengapa? Selain mempengaruhi kesehatan mental, depresi juga memicu masalah kesehatan fisik. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai depresi tadi, tidak jarang kita juga masih bingung nih. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang terdekat ketika sahabat kita atau teman kita sedang mengalami depresi karena menjadi kelompok minoritas? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tetap anggap mereka apa adanya seperti yang lain sehingga mereka tidak menganggap dirinya sangat berbeda. Cobalah memberikan kekuatan seperti afirmasi yang positif dari setiap pencapaian yang mereka raih. Berikan keyakinan padanya bahwa dia merupakan orang yang mampu dan kuat. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Berusahalah untuk menjadi pendengar ketika dia sedang mengalami depresi dan ketika sedang bercerita. Apabila orang yang mengalami depresi belum bercerita, kamu bisa mulai pembicaraan dengan menanyakan terlebih dahulu kondisinya. Keempat, berusaha untuk selalu menawarkan bantuan. Yang kelima, ajak untuk berkonsultasi ke tenaga profesional seperti psikolog maupun psikiater dengan tujuan agar kondisinya dapat segera ditangani dengan benar. So, inilah pembahasan mengenai depresi pada kelompok minoritas. Jangan lupa follow sosial media Healthing di bawah ini untuk konten menarik lainnya. Like, komen, subscribe YouTube Healthing, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.